Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Sehat kah? Kabar baik, Pak. Baik, Bapak. Selamat pagi, Pak. Baik, kabar baik. Ayo yang semangat, masih pagi ini. Pak Guru pengen lihat videonya dulu. Tolong dihidupkan videonya, biar Pak Guru tahu anak-anak itu hadir semua. Ayo, videonya dihidupkan. Baru 1, 2, 3. Saya lampu masih mati, Pak. Oh iya, Edu langganan ya. Iya, Pak. Edu ini. Soalnya jauh dari kota nih, Pak. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Silakan dimatikan videonya kembali. Anak-anak mendengarkan Pak Guru untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa agar apa yang akan kita kerjakan nantinya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kepada anak Hasan, tolong dibantu teman-temannya, tolong dipandu untuk berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Guru yang saya hormati, teman-teman semua yang saya kasih, marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita menaikkan hati kita untuk bermunajat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bawa berkah untuk kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, kepada anak Hasan, Pak Guru ucapkan terima kasih atas kesediaannya memimpin doa. Setelah itu, Pak Guru sudah siapkan absen kehadirannya melalui Google Form yang sudah Pak Guru bagikan di Google Classroom dan WhatsApp grup kelas kita ya. Jadi silakan diisi. Sementara kalian mengisi absennya, Pak Guru akan siapkan materinya. Ayo silakan diisi absennya. Ya. Ya, sudah tampak itu? Halo, masih semangat? Masih, Sudah, Pak. Bapak. Tampak Ya. Kelihatan. Pak. Sudah Sudah? kelihatan. Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Oh iya. Sudah, Pak. Ada saya. Setelah kalian selesai mengisi absennya, kita akan mulai belajar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menelaah struktur teks berita. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu, bentar, Pak Guru tentukan slide-nya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak atau membaca teks berita, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi sebelum kita menelaah struktur teks berita, ada baiknya kita mengidentifikasi dulu unsur-unsurnya. Apa saja unsur berita itu? Ada berita itu sendiri, ada teks berita, ada isi berita, dan unsur-unsur berita yang atau disebut juga dengan pokok-pokok informasi. Bagi salah satu teman kalian, silakan dibacakan apa pengertian dari berita. Pada anak Sri Nuraumi, silakan. Ada hadir? Atau yang lain?
Diwakili. Saya, Pak. Ya, ya, Pak. silakan. Ya, sebutkan Saya, namanya. Pak. Saya Pak. Ya, Oke, oke, ya. Yuk, terima kasih. Berita adalah informasi baru mengenai suatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. ya, terima kasih. Kemudian, teks berita, pengertian dari teks berita adalah siapa yang bersedia membacakannya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Tofi, silakan. Terima Ya, kasih, Tofi, Pak. dulu. Nanti yang lain. Teks berita adalah teks yang berisikan tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak, koran, majalah, maupun media elektronik, radio, televisi, internet. Ya, terima kasih kepada anak Sofi sudah membacakan teks berita. Kemudian, isi berita biasanya mencakup kegiatan atau peristiwa sehari-hari yang terjadi di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur berita, yang disebut juga dengan pokok-pokok informasi yang terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu biasa kita kenal dengan sebutan 5W plus 1H. Sebelum Pak Guru sebutkan, anak-anak sudah tahu apa itu 5W plus 1H? Yang tahu tolong bunyikan mikrofonnya dan jawab pertanyaan Pak Guru. Apa itu 5W plus 1H? Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Siapa? Ya, anak Edu, silakan. 5W1H Ya, yaitu memuat unsur what, where, when, who, why, dan how. How. how, satu lagi ya, how plus 1H. Ya, terima kasih kepada anak Edu. Kemudian ini ada penjelasannya. Bentar. Nah, ini mungkin terlalu kecil ya. Pak Guru belum sempat edit. Jadi ini ada 5W plus 1H. Ini ada artinya atau biasa dikenal dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ini adalah penjelasannya. Kemudian, ini adalah contoh berita dan cara mengidentifikasi unsur-unsurnya. Pak Guru kasih waktu ada 3 paragraf, 2 paragraf. Cukup 2 menit saja. Tolong dibaca, nanti kita identifikasi unsur-unsurnya. Ayo silakan dibaca dulu. Dibaca dalam hati. Ya, sudah? Kalau sudah, kita akan menganalisis unsur-unsur berita dari berita yang tadi kita baca bersama. Yaitu dari unsur what, itu adalah apa, Anak Edu? Anak Edu? Masih hadir? Masih, Pak. Iya, unsur what-nya apa itu? Diwakili oleh kalimat apa di sana? Diwakili oleh itu maksudnya yang di berita tuh, Pak. Iya, yang tadi kalian baca, yang Pak Guru suruh baca itu. Iya. Itu penurunan baliho di Kota Bogor. Oh iya. Kemudian yang unsur where-nya, anak Dion, tolong dibantu temannya. Di manakah kejadiannya? Halo Dion. Halo Pak. Iya. Dibantu temannya itu. Unsur where-nya. Di manakah kejadian berita tersebut dalam berita itu?
Saya, Pak. Ya, Topi, silakan. Saya, Pak. Kejadiannya di Bogor, di jalan utama dan di perumahan. Ya, jadi unsur where atau di mana itu belum tentu satu. Jadi ketika ada 3 tempat, 3 TKP, ya disebutkan tiga-tiganya ya. Di berita itu ada di Bogor, di jalan utama dan di perumahan. Kemudian unsur when-nya itu Anak Sri sudah hadir kah? Iya, Pak. Halo Anak Sri. Ya, kapan kejadiannya? Kapan? Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2018, Pak. Oh iya, terima kasih. Kemudian unsur who pada berita tersebut, siapa yang bisa membacakannya? Saya, Pak. Iya, siapa? Saya, Pak. Iya, siapa silakan. Warga Kota Bogor yang dipimpin oleh Syarif Muhammad Nur. Oke, terima kasih. Kemudian unsur why dan unsur how. Siapa yang bersedia? Ayo biar cepat. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, ya. Silakan. Mulai atau mengapa baliho dan spanduk mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama? Kan, Pak? Nah. Dan bagaimana? How atau Lanjutkan. bagaimana para Ya. warga secara beriringan memutari kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk. Ya, jadi intinya dari ke-6 unsur tersebut kita bisa mengetahui identitas berita tersebut. Jadi tidak perlu kita membaca semua kalimatnya ataupun kita hanya mengantongi 6 unsur ini, maka kita sudah bisa mengetahui seluruh isi beritanya. Jadi siapapun di antara kalian yang berminat untuk menjadi wartawan, maka modal utama kalian adalah menguasai pokok-pokok berita yaitu 5W plus 1H. Diingat ya. Harus diingat sampai kapanpun. Kemudian setelah unsur-unsur berita, ada ciri-ciri teks berita. Ada yang bersifat faktual, aktual, objektif, lengkap, sistematis, dan menarik. Nah, ini adalah beberapa unsur. Tapi ada unsur-unsur yang lain dari sumber-sumber yang lain juga. Kalian bisa cari di buku paket ataupun di internet. Dan ada penjelasannya di sana. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, baru kita melangkah ke dalam kegiatan kedua yaitu menelaah struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 komponen yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Di mana orientasi adalah pembuka hal yang diberitakan, biasanya terdapat pada sebagian unsur berita seperti unsur what, who, when, dan where. Jadi hanya pengenalan saja di sini, belum semua unsur terdapat di sini dan belum semua unsur bisa ditampilkan di sini karena hanya berupa orientasi. Sama seperti kalian baru masuk sekolah, ketika baru kelas 1 SMP, itu namanya orientasi selama seminggu. Jadi kalian dikenalkan terhadap segala sesuatu yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu baru beranjak ke peristiwa. Nah, di sini inilah intinya. Jadi semua pertanyaan unsur-unsur 5W plus 1H itu terdapat di sini, dituangkan di bagian peristiwa ini. Kemudian yang terakhir adalah
atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Kenapa ada dua? Kenapa ada sumber atau narasumber? Ya, sumber adalah segala sesuatu yang merupakan yang bisa dijadikan informasi. Sedangkan narasumber adalah orangnya. Jadi kalian perhatikan apa arti narasumber. Nara itu artinya adalah orang, sama dengan narapidana, yaitu orang yang terpidana. Dipidana. Nampak tidak ada yang menjawab ini? Tidak ada yang hadir? Contoh nara yang lain? Hadir, Pak. Ada yang Hadir, Pak. kalian ketahui? Ya, tolong disambung kalau Pak Guru jelaskan kalau yang sedang ditanyakan sedikit. Ada selain sedikit anak. Cek Nara hubung. ini sejauh mana pengetahuan kalian tentang nara? Nara hubung, Pak. Nara hubung itu apa? Orang yang sebagai Ya, mediasi. konteksnya bagaimana nara hubung? Di mana? Bagaimana? Sebagai penghubung, Pak, antara Coba tolong dijelaskan. pihak yang satu. Biar teman yang lain mengerti. Sebagai penghubung. Ya, biasanya di dalam satu kegiatan atau lomba ada dicantumkan nara hubung di bawah, atau biasa kita kenal dulu sebelum di. Nah, setelah kita menggunakan EYD atau QEB, baru kita ganti dengan istilah nara hubung. Nara adalah orang dan hubung adalah orang yang kita hubungi. Lanjut. Pada bagian berikutnya, ada pola penulisan teks kota. Biasanya menggunakan pola piramida terbalik. Penggunaannya berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Nah, ketika berita itu terlalu panjang, tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi pentingnya paling rendah yang biasanya diletakkan di bagian bawah atau akhir berita. Berikut adalah gambarnya. Nah, ini dia. Ini gambar piramidanya, tapi dalam posisi terbalik, di mana yang paling atas adalah judul berita, yang bagian kedua adalah teras berita yang esensinya sangat penting. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita yang merupakan informasinya penting. Berarti kadar pentingnya sudah berkurang dari yang sangat menjadi penting dan penting yang biasa saja. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita, yaitu esensinya kurang penting atau hanya untuk mencukupi kolom berita itu saja biar lengkap dari A sampai Z. Nah, ini adalah penjelasannya. Judul berita merupakan identitas berita, kemudian teras berita merupakan kalimat pembuka, kemudian tubuh berita merupakan Lanjut, Pak. Oh ya, saya lanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Ya, Sampai di ini piramida adalah- terbalik, Pak. ya,
Ini berikut adalah contoh teks berita beserta strukturnya. Jadi, Pak Guru sudah bagikan di WA grup kalian dan Google Classroom-nya. Pak Guru harap kalian sudah baca. Sekarang saatnya kita bukan membaca lagi, tapi mengidentifikasi strukturnya, menganalisis struktur dari teks berita yang sudah Pak Guru bagikan kemarin. Jadi, Pak Guru sudah kasih warna. Kalian identifikasi apa arti dari warna tersebut. Ada merah, kuning, hijau, dan oranye. Mana oranye? Ya. Ayo anak Edu. Apa itu yang warna merah tadi? Halo. Ya, Judul kemudian berita, yang Pak. warna kuning. Yang warna kuning teras berita. Kemudian ya, Teras yang berita. warna hijau tubuh berita. Kemudian yang orange itu ekor berita. Ya, biasanya ekor berita itu ada di satu paragraf terakhir atau ada di sini, di sumber berita ini. Jadi, saran Pak Guru, ketika kalian akan menyalin berita dari satu laman internet, jangan lupa ya, kalian cantumkan juga sumber beritanya, HTTPS-nya, biar orang lain yang membaca tulisan kalian bisa mengetahui kebenaran berita tersebut langsung dari sumbernya. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Ya. Paham, Ini, Pak. Paham, Pak. ya, tadi awalnya itu sebenarnya Pak Guru ingin menampilkan berita yang ada di laman YouTube, tapi berhubung jaringan yang tidak memungkinkan, maka Pak Guru cantumkan di bagian akhir pelajaran kita pada hari ini. Jadi bisa Pak Guru tampilkan di awal, tapi kalau jaringannya bagus, sedangkan karena jaringannya buruk, maka ini bisa jadi tambahan referensi kalian di rumah. Nah, setelah itu ada tugasnya, yaitu kalian mengidentifikasi unsur-unsurnya, menelaah unsur-unsur struktur beritanya. Ada 4. Kalau merasa kurang, kalian bisa cari sendiri atau merasa ini berita yang Pak Guru sajikan ini tidak aktual. Yang kedua itu tidak faktual. Atau yang ketiga nih tidak sesuai dengan, tidak kekinian gitu. Bisa kalian cantumkan sendiri tautan YouTube-nya dan kalian kerjakan tugasnya. Ya, sekian materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ayo. Pak. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada? Tugasnya dikirim melalui WA grup atau bagaimana, Pak? Tugasnya bisa melalui WA grup, tapi Pak Guru sudah siapkan LKPD-nya itu mana? Bentar. LKPD-nya itu berupa Google Form. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Berupa Google Form. Sebentar. Pak Guru tampilkan LKPD. Nah, ini Pak Guru sudah siapkan LKPD kalian. Nanti tugasnya itu kalian ada Pak Guru sajikan satu berita, kemudian nah ini kalian isi kolom-kolomnya. Bagian judul berita itu apa, terus isi contoh kalimatnya apa, kemudian ciri atau penandanya itu apa. Paham ya? Teras berita itu apa saja kalimatnya, kemudian ciri penandanya apa juga, dan sampai ekor berita. Setelah itu, Pak Guru juga berikan satu tugas di Google Form,
untuk dikerjakan. Satu contoh berita yang lain. Nah, untuk jawaban ini, itu jawaban yang di Google Form itu, kalian buat bagan seperti yang ini. Yang contoh yang ini ya, LKPD ini, buat bagannya seperti ini. Ada ekor berita, ada teras berita. Apa tadi di sini? Isi setiap bagian berita dan ciri atau penanda. Kemudian setelah kalian mengerjakan di buku, kalian foto pekerjaan kalian, karena kolom jawaban di Google Form yang Pak Guru sajikan itu berupa unggah foto. Jadi setelah kalian mengerjakan di rumah di buku, kalian foto hasil pekerjaan kalian dan unggah di laman Google Form yang Pak Guru sajikan ini. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Ya. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian ya, sudah banyak tugasnya ya. Ditambah dengan mata pelajaran yang lain, sudah banyak tugasnya kan? Ya, Pak. Ya. Banget. Demikian materi yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Guru minta satu orang siswa untuk memberikan refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Anak Hasan, bisa bantu Pak Guru? Siapa? Ya, silakan. Yang bisa saya tangkap dari hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah pengertian tentang berita. Berita Ya. merupakan sebuah informasi itu. Kemudian di dalam tubuh berita itu dibangun dari unsur teks berita, kemudian isi berita, dan juga unsur-unsur berita yang berupa unsur 5W dan 1H, ataupun dikenal dengan istilah bahasa Indonesianya adik simba. Mungkin hanya itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.